Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa qurratina rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Allahumma ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hasna idza sita sahla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa ba'du, ibadallah sikum wa nafsi bi taqallah faqad fazal mutaqun. Saudaraku, para perindu ridha Allah dan yang senantiasa merindukan syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa insyaallah dimuliakan Allah. Puji syukur alhamdulillahirabbil alamin, pada sore hari ini alhamdulillah Allah turunkan rahmatnya kepada kita semuanya. Yang biasanya hawanya begitu panas, sore tadi kita disejukkan dengan turunnya rahmat Allah yang berupa hujan. Allahumma yusiban nafi'ah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad birahmatika ya arhamar rahimin. Baik, saudaraku sekalian, materi kita berkenaan dengan perjalanan menyongsong kehidupan abadi sudah selesai, dan sore hari ini akan kami sharingkan kepada panjenengan semua. Temanya lenteraku mulai redup. Ya, lenteraku mulai redup. Urgensi keluarga dalam pertahankan ya agar tetap menyala. Saudaraku nikmat Allah Subhanahu wa taala, keimanan kita, hati kita ini senantiasa dibolak-balikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang pagi hari keimanan kita di atas rata-rata, tapi di sore harinya karena banyak aktivitas keseharian sehingga kadang capek, sehingga kadang mulai pudar keimanan itu. Yang paling berat ya, itu yang disinyalir oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Badiru bi'amal. Bersegeralah kalian beramal. Fitanan qaqita lil mutlim, sebelum datangnya bertubi-tubi fitnah. 15 abad yang lalu Rasulullah Muhammad SAW memberikan sinyal kepada kita semuanya, umatnya yang jauh dari Kanjeng Nabi, jauh dari khulafaur rasyidin ini, sudah diberi wanti-wanti oleh Rasulullah Muhammad SAW untuk segera beramal. Fitanan qaqita lil mutlim, sebelum datangnya bertubi-tubi fitnah, dan kalau fitnah itu datang terus menerus, lailil mutlim, kata Kanjeng Nabi, bagaikan penggalan-penggalan malam.
Kalau malam itu gelap, gelap gulita. Kalau sudah malam gelap gitu, kita tidak tahu jalan lagi. Ya. Tidak tahu jalan, tidak tahu membedakan mana yang hitam, mana yang putih, mana yang hak, mana yang benar. Itu kalau sudah bertubi-tubi fitnah di akhir zaman ini. Maka kata Rasulullah, yusbihu rajulan mu'minun wa yumsi kafiran. Paginya orang beriman, sorenya sudah kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Sorenya beriman, sorenya sudah, paginya sudah kafir. Apa kata Rasulullah di akhir hadisnya? Yubayyi'u dinahu bi'aradha minad dunya. Kenapa bisa demikian? Karena di saat itu kata Rasulullah Muhammad SAW sudah banyak yang menukar din ini, sudah banyak menukar agamanya, kenikmatan, keberkahan, rahmat dari Allah itu bi'aradha. Kanjeng Nabi menggunakan kata aradha, bukan qalil. Apa bi'aradha? Bi'aradha minad dunya, secuil ditukar dengan secuil kenikmatan dunia. Masya Allah ya. Ini akhir zaman. Jadi banyak di akhir zaman ini, banyak yang menukar keindahan Islam, ya, keutamaan-keutamaan Islam yang ada dalam dirinya ditukar dengan secuil kenikmatan dunia. Kira-kira ada enggak? Ya, secuil. Kenapa secuil? Karena kata Allah apa? Kullu nafsin dha'iqatul maut, tuwafauna ujurakum yaumal qiyamah faman yuhiha 'anil nar wa dakhilal jannah faqad fas. Wa mal hayatad dunya illa mata'ul ghurur. Ya. Karena dunia ini menipu. Dunia ini menipu. Kalau kita makan coba, kalau kita makan ini enaknya di mana? Begitu lewat tenggorokan terasa enak gak? Sudah enggak. Nikmatnya di sini, itulah menipu dunia ini. Bahkan semakin enak yang dimakan, paginya paling gak enak tuh ya. Iya, itu. Makanya yang kita lakukan dengan apa namanya, statement Rasulullah Muhammad SAW itu, bagaimana kita menjaga agar keimanan kita ini nggak redup gitu. Keislaman kita, karena kita diwanti-wanti oleh Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kematian itu sudah ditetapkan belum? Sudah, tetapi kenapa Allah wanti-wanti kepada kita, wala tamutunna illa wa antum muslim, jangan sekali-kali kau mati kecuali tetap dalam keadaan muslim. Ini wasiat. Di awal kajian kita sudah sedikit bahas ya, ini wasiat terus Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa? Karena memang di dunia ini kita diciptakan berpasang-pasangan. Gitu. Ada tertawa, ada menangis, ada hidup, ada mati, ada kaya, ada salah. Allah tidak pernah menyebut kita ini miskin. Ada kaya, ada bukan juga ya. Coba jawaban Al-Quran ya.
wa annahu wa ya ashaka wa abka, dan bahwasanya dialah yang menjadikan orang tertawa dan menangis, ya. Wa annahu wa amata wa ahya, dan bahwasanya dialah yang matikan dan menghidupkan. Jadi ada kaya, ada cukup. Ternyata benar jawabannya. Wa annahu wa aghna wa aghna wa aghna, ya. Dan bahwasanya dia yang memberikan kekayaan dan memberikan kecukupan. Insya Allah, ya. Allah tidak pernah mengatakan memberikan kekayaan dan kemiskinan. Itu berarti apa? Kita ini hidup sudah diberi kecukupan oleh Allah. Kenapa yang menganggap kita? Kenapa kita ada istilah miskin? Kenapa kadang kita merasa kurang? Kenapa? Kata Rasulullah SAW itu pernah menggambar gitu, ya, menggambar gitu, kemudian tengah itu ada titiknya, dan kemudian setelah titik ini ditarik sampai di luar kotak, gitu. Artinya apa? Kehidupan kita ini sudah dicukupkan oleh Allah dan ada batas waktunya. Titik ini kematian, kata Rasulullah. Kenapa? Kok ini di garis lurus keluar dari kotak? Itulah angan-angan manusia. Kepingin hidup 1000 tahun lagi, gitu kan? Kayak tenan kapok, gitu ya. Ada nggak yang dari saudaraku yang saya hormati ini, ada yang menginginkan usianya sampai 150 tahun? Ada nggak? Padahal apa? Ya Allah, kula nyuwun umur ingkang panjang, ya Allah, gitu kan? Tapi begitu kasih umur panjang, mau nggak? Nggak mau. 1 seket itu sudah putus semuanya, gitu ya. Makanan sudah tidak nyambung lagi, omongan sudah tidak nyambung lagi, gitu kan? Orang kita ini, ya, saya ini kadang-kadang sama anak itu sudah tidak nyambung komunikasinya, gitu. Saya pernah, Bapak Ibu yang saya hormati, jam 11, jam 12 malam itu ada bel. Ada bel kan? Suaranya suara sahdu gitu ya. Mendayu-dayu gitu kan. Saya bilang, "Adik, ini salah sambung," gitu. Masih anak ABG gitu, jam kelas SMP, SMA gitu kan. Saya tutup gitu. Apakah dia begitu saya tutup dia sudah terus tidak ada kelanjutannya? Ternyata apa? Dia SMS sama saya. Apa katanya? Ini capa. Ya, ini capa. Bingung ini capa ya apa? Ini capa gitu ya. Saya jawab aja sekenaknya gitu. Apakah sudah puas? Tidak. Anak-anak sekarang tidak seperti itu. Karena apa? Keponya tinggi gitu kan, gitu. Apa katanya? Munggal Dima gitu. Munggal Dima itu opo gitu kan. Semalam saya nggak bisa tidur itu. Mau nanya anak saya yang di waktu itu masih kuliah, saya juga jaim gitu ya. Nanti malah diseledekin gitu. Masa Abi di malam-malam dibel sama anak-anak ABG kan gitu kan. Saya pikir itu Munggal Dima itu apa? Paginya ketemu Munggal Dima. Oh, kamu tinggal di mana? Gak nyambung sudah, kita ini sudah gak nyambung gitu kan? Munggal Dima, gak nyambung gitu. Karena bahasa-bahasa kita sekarang beda gitu ya. Apalagi kalau kita dikasih umur 150 tahun gitu ya. Makan juga sekarang ini anak-anak tahu nggak? Yang sekarang ini ya, grontol itu tahu nggak? Nggak tahu gitu. Grontol ki apa itu? Ngerti nggak? Grontol apa? Jagung. Oh, masih ngerti itu. Gitu kan? Coba. Ini nggak nyambung gitu. Kalau kita dikasih
umur 150 tahun benar-benar nggak bisa gitu, nggak nyambung semuanya, komunikasi sudah nggak nyambung, makanan sudah nggak nyambung, pelompong ngomong ngaros sopong ya, teman-temannya sudah nggak ada lagi gitu ya. Saya punya bapak, alhamdulillah masih sehat gitu ya, walaupun jalannya terganggu, mata dan telinganya sudah banyak banget berkurang gitu. Tapi masih sehat secara ini. Itu sudah tidak lagi ini gitu. Yang diingat apa? Kalau sekarang ini kalau dengan cucu-cucunya apa yang dikatakan? Konco windu wis rane kabeh. Gitu. Karena umur beliau 90 tahun. Teman-temannya sudah nggak ada lagi. Gitu. Gitu. Makanya Allah memberikan jatah waktu, makanya yang disebut garis tadi adalah angan-angan. Kenapa ada yang miskin? Karena angan-angannya. Karena apa? Ada nafsu di kita, merasa tidak pernah cukup gitu. Rezeki ini sudah diatur. Jadi makanya kekuatan akidah, kekuatan tauhid ya. Qul huwallahu ahad, Allahu shamad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, itu benar-benar harus tercermin dalam diri kita. Kalau kita sudah meyakini Allah lah yang menjamin segalanya, Allah lah yang mengatur segalanya, Allah yang mencukupi segalanya pada kita semuanya, apapun yang terjadi itulah akan menimbulkan kekuatan kesabaran. Kenapa? Keyakinannya luar biasa. Pasti yang begitu ada kesulitan, pasti di balik ini ada faedah, ada manfaatnya, semuanya gitu. Ya. Coba kalau kita pikir, Bapak Ibu yang saya hormati, cicak itu makannya apa? Bu, cicak itu makannya no? Nyamuk nggak? Cicak itu merayap, nyamuk itu terbang, dan Allah kasih jatah makannya cicak itu nyamuk gitu. Nyambung nggak? Nggak nyambung, secara akal nggak nyambung. Makanya di saat kalau kita ini masih waktu kecil ada nyanyian apa? Cicak-cicak di dinding diam-diam merayap, datang seekor nyamuk. Nyamuk tuh datang. Apakah cicaknya langsung melompat? Tidak, nyamuk datang. Karena itu apa? Jatahnya. Jadi semuanya sudah dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala, nggak nyambung kalau gitu ya. Gitu. Kalau kita berbicara tentang rezeki, gitu. Ya. Sekarang ada rezeki namanya apa? Sekarang lagi gencar apa? BLT gitu ya. Mending nih Pak, sekarang bantuan langsung tertunda gitu. Itu ada itu. Jadi bagaimana kalau kita ini di saat di saat tentera kita, keimanan kita, keyakinan kita, ruhiyah kita turun, apa yang kita perbuat, siapa yang seharusnya nanti menyalakan kembali? Sida. Yang harus menyalakan adalah keluarga, terutama suami istri, ya. Makanya ada apa namanya? Ada sedekah, ya. Sedekah mudah seorang suami pada istri itu, sedekahnya luar biasa. Ya. Mau nggak dikasih tahu? Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu, ya, istri yang pertama kan Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Ya.
salah satu istri Nabi yang dapat salam dari Allah Subhanahu wa taala. Yang salam siapa? Allah. Lewat siapa? Jibril. Disampaikan kepada siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk siapa? Istrinya Khadijah. Kalau jenengan dapat salam dari bupati gitu ya, itu senang nggak? Senang gitu. Bahkan misalnya ada ucapan gitu ya. Ini yang kasih salam Allah Subhanahu wa taala. Siapa Bunda Khadijah? Di saat awal-awal kerasulan Rasulullah Muhammad SAW, sebelum kerasulan Rasulullah Muhammad SAW, beliau sering berada di Gua Hira. Ya, 3 hari 3 malam di sana. Tidak ada kabar, tidak ngabarin istrinya. Ya. Tiba-tiba begitu pulang, apa kata Rasulullah? Ketok-ketok, yang buka Ibunda Khadijah, kemudian apa? Oh istriku sayang, selimutilah aku, selimutilah aku. Nek jenengan pripun? Garwane jenengan telung dino telung bengi ora balik. Mulai-mulai kekno aku edan gitu. Ya. Telung dino ora mulih gitu kan. Ibunda Khadijah tidak. Dan di saat Ibunda Khadijah radhiyallahu an, ya, setelah kerasulan Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu, begitu pulang ke rumah, ketok-ketok pintu, assalamualaikum, wahai Dinda. Siapa yang bukain? Di saat itu Ibunda Khadijah lagi meninabobokan Ibunda Fatimah Zahra. Begitu dibukakan, ya, Rasulullah itu panglima perang, Rasulullah itu juru dakwah, Rasulullah itu utusan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pulang dari kemana-mana, ketuk pintu, yang buka istrinya. Kalau sekarang Pak Camat, anggota dewan gitu, kalau pulang malam ketok-ketok, yang buka ini siapa? Pembantu sake gitu ya. Itu bahkan sekarang pejabat sekarang itu banyak yang akhirnya begitu jadi pejabat jadi orang lumpuh gitu. Lah kok lumpuh? Saya kadang-kadang melihat gitu ya, ya Allah kasihan banget itu ya. Begitu jalan tasnya dibawain, sepatunya disiapin gitu kan. Begitu mau masuk mobil dibukain pintu gitu. Begitu mau duduk kursinya kan kayak orang lumpuh itu. Gitu. Kanjeng Nabi Muhammad SAW begitu beliau itu datang, ya, kemudian Ibunda Khadijah membubukkan Ibunda Fatimah Zahra. Kebiasaan Rasulullah Muhammad SAW begitu menghilangkan kepenatan, ya, menghilangkan segala sesuatunya problematik umat. Kebiasaan Kanjeng Nabi itu tidur di pangkuan Ibunda Khadijah. Bu, kira-kira kapan bapaknya tidur di pangkuan ibu? Itu Rasulullah Muhammad SAW untuk apa? Itulah bagaimana di saat capek Rasulullah Muhammad SAW yang mengecas gitu ya, memberikan cas kesejukan, ketenangan, kebahagiaan adalah istri. Dan di saat itu apa? Begitu Rasulullah terlelap tidur, terurailah air mata Ibunda Khadijah karena melihat suaminya begitu capek, begitu berat apa yang dialaminya. Karena apa? Yang menentang dakwahnya itu bukan siapa-siapa. Kalau yang menentang dakwahnya itu orang lain, mungkin masih bisa gue pikirin gitu ya.
Tapi yang menentang dakwahnya Rasul adalah paman-pamannya sendiri, bahkan suami istri, Abu Lahab dan istrinya. Gitu. Maka di saat meneteskan air mata itu di pipi, menetes ke pipi Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang mulia, Kanjeng Nabi bangun. Apa yang katakan Kanjeng Nabi? Wahai Khadijah, apa yang membuat engkau menangis? Kanjeng Nabi sadar juga gitu ya akan realitas kehidupan Khadijah sekarang. Akhirnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW bilang sama Khadijah, wahai istriku, apakah engkau menyesal? Apakah engkau menangis karena engkau menyesal mempunyai suami aku? Kata Rasulullah. Di saat sebelum engkau menjadi menjadi istriku, engkau adalah orang terkaya di Jazirah Arab, bahkan sampai ke Sam. Ya, kekayaan Ibunda Khadijah itu luar biasa. Apakah itu yang kau menjadi menyesal ya menjadi istriku? Karena dia engkau adalah dulu orang terkaya, sekarang orang yang termiskin. Karena apa, bunda sekalian, bapak ibu yang saya hormati, di saat Ibunda Khadijah wafat itu, beliau pakai pakaian, dulu orang kaya ya, begitu beliau wafat itu pakai pakaiannya punya tambalan 8. Tambalan berapa? 8. Itu yang pakai kain, ditambal kain gitu 7. Yang satu pakai pelapah kurma. Kenapa? Karena kainnya sudah habis. Itu di saat Ibunda Khadijah itu wafat. Maka di saat itu ditungguin oleh anaknya Fatimah. Ibunya bilang, wahai anakku, tolong bilang sama abahmu ya, di saat saya nanti wafat, sorban yang dipakai oleh bapakmu tolong itu untuk menjadi kain kafan. Bayangin ya, Ibunda Khadijah tidak pernah meminta apapun kepada Kanjeng Nabi, bahkan tidak berani. Maka Ibunda Fatimah waktu itu bilang, kenapa bunda tidak minta sendiri sama ayah? Apa kata Kanjeng Nabi? Saya malu. Insya Allah saya malu. Minta pada suaminya malu. Padahal itu permintaan terakhir itu. Kalau sekarang berikut bu, wonten beten bu nyuwun kali bapak ya. Gitu. Pak, bawang wis entek. Gitu. Itu Kanjeng Nabi. Ibunda Khadijah tidak tega untuk meminta dan malu meminta kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maka di saat itu begitu Fatimah berbicara dengan bapaknya, Kanjeng Nabi meneteskan air mata. Maka di saat waktu itu Kanjeng Nabi bilang, apakah engkau menyesal karena dulu engkau kaya dan sekarang terjadi miskin wahai Khadijah sehingga engkau menangis? Bukan wahai Rasulullah. Apakah karena engkau dulu itu termulia, terhormat? Orang siapa yang tidak kenal dengan engkau wahai Khadijah, bahkan tidak dari Jazirah Arab sampai ke negeri Sam, siapa yang tidak tahu engkau wahai Khadijah? Apakah itu yang membuat engkau menangis? Apa kata Khadijah? Bukan wahai Rasulullah. Terus apa? Saya sudah tua wahai Rasulullah. Saya tidak bisa membayangkan di saat saya nanti wafat duluan, meninggal duluan wahai Rasulullah, siapa yang akan membantu engkau? Siapa yang akan menghibur engkau wahai Kanjeng Nabi? Siapa yang menghalang-halangi mereka untuk mengganggu engkau? Maka tolong wahai Rasulullah Muhammad SAW, kata Ibunda Khadijah, kalau seandainya nanti di saat tidak ada orang yang
melindungi engkau. Di saat engkau itu akan menyeberang sungai atau menyeberang sesuatu yang tidak ada jembatannya, apa kata Ibunda Khadijah? Tolong ya Rasulullah, gali kuburku, ambil tulang belulangku, rakit untuk menyeberang itu. Itu Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Maka di saat wafat pun akhirnya apa? Ibunda Khadijah masih takut dengan amal ibadahnya. Makanya Jibril datang, wahai sahabatku, ada salam dari Allah untuk istrimu Khadijah. Masya Allah. Maka dalam keluarga itu saling menyalahkan keimanan. Di saat suami ibu-ibu itu kok tidak masih tidak mau ke masjid, ya, sholatnya kurang baik, gitu. Itu diingatkan, ya. Dan juga di saat Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ya, beliau luar biasa, ya. Ibunda Aisyah itu pernah bercerita di saat Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu datang kepada rumahnya Ibunda Aisyah. Kemudian Ibunda Aisyah itu menyiapkan minuman. Siapa yang diminum duluan? Yang minum duluan begitu disiapin kepada Kanjeng Nabi, tolong wahai Umairah, ya, yang pipinya kemerah-merahan gitu, ya, tolong diminum dulu. Jadi yang minum pertama kali itu Ibunda Aisyah. Baru setelah itu dikasihkan kepada Rasul. Apa yang dilakukan Rasulullah? Mencari bekas bibirnya Ibunda Aisyah. Masya Allah. Pernah gak gitu Om Nugroho? Dicari bekas bibir. Kalau sekarang mah gampang, ya, bekas gincu gitu. Nah, kalau dulu, Masya Allah. Dan Ibunda Aisyah juga pernah, ya, bercerita bahwa di saat makan daging, gitu ya, daging, kalau bahasa kita tengkleng lah gitu, ya, masih ada tulangnya, tulang daging ada tulangnya itu. Itu yang pertama kali diminta makan adalah Ibunda Aisyah. Kemudian apa yang dilakukan Rasulullah? Begitu dikasih Rasulullah, yang dikasihkan, begitu dikasihkan Rasulullah itu dicari bekas gigitannya Ibunda Aisyah. Mesra nggak? Romantis kan? Pertanyaannya, kapan Bu bapak-bapak ini pernah makan suap-suapan gitu? Waktu jadi manten daerah Tipotoi Mekah gitu. Itu Rasulullah SAW. Sehingga apa? Terjadi keharmonisan yang luar biasa. Makanya kebiasaan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, ya, untuk membangun keimanan, memberikan pembelajaran pada kita semuanya itu agar kita saling bercanda, bersedekah. Apa sedekahnya? Kanjeng Nabi ini, ya, yang nanti bisa dipahami bersama. Kira-kira batalin sholat nggak gitu, ya? Kebiasaan Kanjeng Nabi begitu beliau sudah wudu mau ke masjid, kebiasaan Kanjeng Nabi mengecup jidat istrinya. Itu sedekah. Maka bapak-bapak kalau mau pergi dan kemana pergi, yang dilakukan adalah memberikan sedekah dulu kepada istri. Dengan apa? Mengecup keningnya. Makanya punggi yang ini, ya, begitu mau kok suaminya mau pergi lupa, ya, lupa ngomong gitu, pak opo sedekah itu luar biasa itu.
Itu ya. Ini yang bagaimana menumbuhkan, bagaimana menyalakan kembali lentera yang sudah redup. Gitu. Karena fungsi dan peran keluarga adalah apa? Fungsi dan peran keluarga adalah ya ayyuhalladzina amanu qu anfusikum wa ahlikum naro wa quduhan nasu wal hijarah. Ini fungsi. Dan ini peran ini adalah paling berperan adalah suami, bapak. Ya. Qu anfusikum wa ahlikum naro itu adalah tugas bapak-bapak. Maka sebenarnya tugas bapak-bapak ini berat. Maka yang dilakukan oleh istri apa? Bagaimana membantu menjalankan, suami menjalankan fungsinya sebagai apa? Sebagai garda terdepan, sebagai pagar protektif ya, untuk memprotek keluarganya dari api neraka. Maka berat ya, suami itu berat. Itu yang enak ibu-ibu. Kenapa enak? Karena segala sesuatunya nanti yang dipertanggungjawabkan, pertanggungjawabannya adalah bapak-bapak. Gitu. Jenengan nggak pakai jilbab keluar, nanti yang ditanyakan bukan jenengan, yang ditanyakan suaminya. Kenapa istrimu tidak kau berikan tahu bahwa jilbab adalah pakaian yang diberikan oleh Allah? Kadang-kadang saya ini dari waktu, saya sudah bilang ya, waktu habis lulus SMA itu kemudian isi kajian anak-anak SMA, saya bilang saya cemburu dengan mbak-mbak. Saya itu paling cemburu dengan ibu-ibu. Kenapa cemburu? Karena apa? Wanita itu sangat dimuliakan Allah dan kanjeng Nabi. Saking mulianya ya, apa? Surga itu di bawah telapak kaki ibu gitu kan. Walaupun ini ada yang mendhaifkan. Ya. Saking cintanya Allah, saking cintanya kanjeng Nabi dan Allah Subhanahu wa taala, wanita itu sampai pakaian pun dipilihkan oleh Allah. Itu. Jadi wanita itu yang dipilihkan pakaian siapa? Allah. Saking mulianya wanita, mulia dan dimuliakan oleh Allah dan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa yang pertama kali menerima Islam? Ibunda Khadijah, wanita. Siapa yang pertama kali menyirami dakwah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Darahnya menyirami dakwahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumayyah. Saya waktunya ini besok kita lanjutkan ya, insyaallah. Berkenaan dengan mungkin sirah, tapi berkenaan dengan bagaimana kita membangun, senantiasa menjaga lentera kita, keimanan kita kepada Allah untuk senantiasa menyala. Ya. Aqulu qouli hadza wastaghfirullakum. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum.